Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas materi matematika kelas 5, halaman 48 sampai halaman 52 yang diambil dari buku belajar bersama temanmu kurikulum Merdeka volume 2. Langsung saja untuk pembahasannya. 2. Proporsi. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di kampung-kampung diadakan lomba balap karung, yaitu lomba lari di mana pesertanya memakai karung sambil berlari pada lintasan. Seperti ditunjukkan pada gambar di atas, panjang lintasan adalah 60 meter. Seorang anak mencatat waktu dan jarak yang ditempuh seperti pada tabel. Perhatikan pada tabel waktu dan jarak. Untuk waktu 0 detik, maka jaraknya adalah 0 meter. Waktu 3 detik, jaraknya 9 meter. Waktu 5 detik, jaraknya 15 meter, dan seterusnya. Setelah 3 detik, kita menyatakan bahwa jarak yang telah ditempuh adalah 9 meter, seperti diagram B, yaitu 9 meter. Ditanyakan berapa meter jarak yang telah ditempuh setelah 1 detik. Dalam waktu 3 detik, jarak tempuhnya yaitu 9 meter. Apabila 1 detik, maka jarak tempuhnya berapa meter? Perhatikan di waktu. 3 detik menjadi 1 detik, jaraknya 3 dibagi 3 yaitu 1. Bila demikian, untuk jaraknya juga sama. Karena waktunya dibagi 3, maka jaraknya juga dibagi 3, di mana 9 dibagi 3 yaitu 3. Jadi, waktu 1 detik, jarak tempuhnya 3 meter. Berikutnya untuk nomor 3. Bagaimana kamu tahu berapa jarak yang telah ditempuh setelah 12 detik dan 15 detik? Di sini, jarak 1 detik atau jarak per detik yaitu 3 meter. Untuk mengetahui 12 detik sama dengan berapa meter, caranya yaitu 12 dikali jarak per detik atau 12 dikali 3. 12 kali 3 yaitu 36. Jadi untuk 12 detik, jarak tempuhnya yaitu 36 meter. Berikutnya, 15 detik, jarak tempuhnya berapa meter? Caranya 15 dikali jarak per detik atau 15 dikali 3 yaitu 45. Jadi 15 detik, jarak tempuhnya yaitu 45 meter. Berikutnya, isilah tabel waktu mulai dari start dan jarak yang telah ditempuh oleh peserta. Seperti telah diketahui bahwa jarak per 1 detik atau per detik yaitu 3 meter. Sekarang akan mencari jarak tempuh. Jaraknya itu waktu dikali jarak per detik. Untuk waktu 0 detik, berarti 0 dikali 3 yaitu 0. Waktu 1 detik, maka jarak tempuhnya 1 dikali 3 yaitu 3 meter. Waktu 2 detik, 2 dikali 3 yaitu 6 meter. Untuk waktu 3 detik, maka 3 dikali 3 yaitu 9 meter. Untuk waktu 4 detik, maka 4 dikali 3 yaitu 12 meter. Untuk waktu 5 detik, 5 dikali 3 yaitu 15 meter. Waktu 6 detik, 6 dikali 3 yaitu 18 meter. Dan waktu 7 detik, maka jarak tempuhnya 7 kali 3 yaitu 21 meter. Kita lanjutkan. Waktu yang dihabiskan mulai dari start dinyatakan dalam bentuk persegi dan jarak yang telah ditempuh dalam bentuk lingkaran. Jika persegi bertambah, maka lingkaran juga ikut bertambah. Kita lanjutkan. Ketika waktu bertambah 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya,
kita lihat bagaimana jarak yang ditempuh juga ikut bertambah. Isilah kolom berikut di bawah dengan suatu bilangan. Perhatikan pada tabel. Ketika waktu bertambah 2 kali, yaitu dari 1 detik bertambah 2 kali, 1 kali 2 itu 2, maka jarak juga bertambah 2 kali, itu dari 3 dikali 2 menjadi 6. Ketika waktu bertambah 3 kali, yaitu 1 dikali 3 yaitu 3, maka jarak juga dikali 3 yaitu 3 kali 3 9. Ketika waktu bertambah 4 kali, yaitu 1 dikali 4 yaitu 4, maka jarak juga bertambah 4 kali, yaitu 3 kali 4 12. Berikutnya nomor 6. Ketika waktu bertambah 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, bagaimana perubahan jarak yang ditempuh? Jarak yang ditempuh juga bertambah 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Berikutnya, perhatikan pada keterangan. Jika ada 2 kuantitas yang berubah, misal persegi dan lingkaran, maka persegi berubah menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Demikian pula untuk lingkaran juga berubah menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Maka lingkaran berbanding lurus atau berbanding senilai dengan persegi. Berikutnya yaitu latihan. Sebuah toko alat tulis menyimpan ballpoint dalam kemasan. Setiap kemasan berisi 15 ballpoint. Banyaknya ballpoint yang tersedia adalah 1. Jika banyaknya kemasan 1, 2, 3, dan seterusnya, temukan nilai yang bersesuaian dan tuliskan hasilnya pada tabel. Banyak kemasan, yaitu 1 kotak, banyak ballpoint ada 15 ballpoint. Ketika banyak kemasan dikali 2, yaitu 1 kali 2, maka banyak ballpoint juga dikali 2, di mana 15 kali 2 yaitu 30. Ketika banyak kemasan dikali 3, di mana 1 kali 3 yaitu 3, maka banyak ballpoint juga dikali 3, 15 kali 3 yaitu 45. Ketika banyak kemasan dikali 4, maka banyak ballpoint juga dikali 4, 15 kali 4 yaitu 60. Ketika banyak kemasan dikali 5, maka banyak ballpoint juga kali 5 yaitu 15 kali 5 75. Ketika banyak kemasan kali 6, maka banyak ballpoint juga dikali 6, 15 kali 6 yaitu 90. Ketika banyak kemasan dikali 7, maka banyak ballpoint juga dikali 7, 15 kali 7 yaitu 105. Ketika banyak kemasan dikali 8, maka banyak ballpoint juga dikali 8, 15 kali 8 yaitu 120. Berikutnya nomor 2. Sebanding dengan apakah banyaknya ballpoint? Untuk banyaknya ballpoint sebanding dengan banyaknya kemasan. Berikutnya untuk nomor 2. Ada sebuah jajar genjang kongruen yang alasnya 3 cm dan tingginya 5 cm. Dibentuk jajar genjang yang lebih besar dengan menggabungkan mereka seperti ditunjukkan di bawah. Hitunglah luas keseluruhan. Perhatikan pada jajar genjang yang pertama. Alasnya panjangnya 3 cm, tingginya 5 cm. Adapun untuk yang kedua, alasnya 2 kali 3 yaitu 6 cm, tingginya sama dengan tinggi jajar genjang pertama yaitu 5 cm. Dan jajar genjang ketiga, alasnya 3 kali 3 yaitu 9 cm. Adapun untuk tingginya sama dengan jajar genjang 1 dan 2 yaitu 5 cm. Berikutnya nomor 1. Tuliskan rumus untuk luas jajar genjang ini dan periksalah manakah 2 unsur yang berubah bersamaan, lalu unsur apa yang tidak berubah. Kita tulis dulu untuk rumus luas jajar genjang. Untuk luas jajar genjang yaitu alas dikali tinggi. Untuk selanjutnya, periksalah manakah 2 unsur yang berubah bersamaan dan mana yang tidak berubah. Untuk jajar genjang yang pertama,
alas 3 cm, tinggi 5 cm. Untuk mencari luas, alas kali tinggi yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15. Selanjutnya, untuk jajar genjang kedua, alasnya 6 cm, tinggi 5 cm. Untuk mencari luas, alas kali tinggi yaitu 6 dikali 5 sama dengan 30 cm persegi. Berikutnya, untuk jajar genjang yang ketiga, alasnya 9 cm, tingginya 5 cm. Untuk mencari luas, alas dikali tinggi sama dengan 9 kali 5 yaitu 45 cm persegi. Setelah kita memeriksa masing-masing luas dari jajar genjang tersebut, kita bisa menemukan bahwa ada dua unsur yang berubah, yaitu alas dan luas, dan ada unsur yang tidak berubah, yaitu tinggi dari jajar genjang. Berikutnya, tuliskan kalimat matematika dengan menggunakan persegi sebagai alas dan lingkaran sebagai luas. Untuk menulis kalimat matematikanya yaitu persegi dikali tinggi atau dikali 5 sama dengan lingkaran. Untuk berikutnya, tuliskan hubungan antara alas dan luas dari jajar genjang tersebut pada tabel. Apabila alasnya 3 cm, luasnya yaitu 15 cm persegi. Apabila alasnya dikali 2 yaitu menjadi 6 cm, maka luasnya juga dikali 2, di mana 15 kali 2 yaitu 30. Bila alasnya dikali 3, di mana 3 kali 3 9 cm, maka luasnya juga kali 3, 15 kali 3 45. Bila alasnya dikali 4, di mana 3 kali 4 yaitu 12, luasnya juga dikali 4, 15 kali 4 60. Bila alasnya dikali 5, 3 kali 5 yaitu 15, maka luasnya juga dikali 5, 15 kali 5 menjadi 75. Bila alasnya dikali 6, 3 kali 6 yaitu 18, maka luasnya juga dikali 6, 15 kali 6 yaitu 90. Berikutnya nomor 4. Apakah luas jajar genjang sebanding dengan alasnya? Tuliskan alasannya. Luas jajar genjang sebanding dengan alasnya. Ketika alas kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya, maka luas jajar genjang juga kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya. Ini menunjukkan jika luas jajar genjang sebanding dengan alasnya. Berikutnya yaitu latihan. Tinggi jajar genjang dinaikkan seperti pada gambar di samping kanan. 1. Tuliskan hubungan antara tinggi dan luas pada sebuah tabel. Perhatikan pada gambar, alasnya 3 cm, tingginya 2 cm, 4 cm, dan 6 cm. Untuk mencari luas yaitu alas kali tinggi, kita hitung berapakah luas dari masing-masing jajar genjang tersebut. Untuk yang pertama yaitu alas 3 cm, tinggi 2 cm. Untuk mencari luas alas kali tinggi atau 3 kali 2 yaitu 6 cm persegi. Berikutnya alas 3 cm, tinggi 4 cm. Berapa luasnya? 3 dikali 4 yaitu 12 cm persegi. Berikutnya alas 3 cm, tinggi 6 cm. Luasnya yaitu 3 dikali 6 sama dengan 18 cm persegi. Setelah kita ketahui luas dari jajar genjang dengan tinggi yang berbeda tersebut, berikutnya tuliskan hubungan antara tinggi dan luas pada sebuah tabel. Kita membuat sebuah tabel tinggi dan luas dari jajar genjang. Tinggi 2 cm, luasnya yaitu 6 cm persegi. Sekarang apabila tinggi dikali 2, di mana 2 kali 2 menjadi 4, maka luasnya juga dikali 2, 6 kali 2 12. Bila tingginya dikali 3, yaitu 2 kali 3 menjadi 6, luasnya dikali 3, 6 kali 3
18. Berikutnya untuk nomor 2. Tuliskan apa yang telah kamu pelajari dari tabel. Yang dapat kita pelajari dari tabel yaitu ketika tinggi jajar genjang kali 2 kali 3 dan seterusnya, maka luas jajar genjang juga dikali 2 kali 3 dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa luas jajar genjang sebanding dengan tingginya. Berikutnya nomor 3. Tinggi segitiga dinaikkan sebesar 1 cm seperti ditunjukkan di samping kanan. Carilah luas masing-masing segitiga. 1. Tuliskan rumus untuk luas segitiga dan telitilah unsur manakah yang berubah bersama, unsur manakah yang tetap. Rumus untuk luas segitiga yaitu alas dikali tinggi bagi 2. Sekarang kita akan menghitung luas dari segitiga tersebut, yang mana alasnya 6 cm, adapun tingginya yaitu 1, 2, 3, 4 cm. Untuk yang pertama, dengan alas 6 cm, tingginya 1 cm. Untuk menghitung luasnya yaitu alas kali tinggi bagi 2 sama dengan 6 dikali 1 bagi 2. 6 kali 1 yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3 cm persegi. Untuk segitiga yang tingginya 2 cm, alas kali tinggi bagi 2 berarti 6 dikali 2 dibagi 2. 6 kali 2 12, kemudian bagi 2 yaitu 6 cm persegi. Berikutnya luas segitiga dengan tinggi 3 cm. Untuk mencari luasnya, 6 kali 3 bagi 2. 6 kali 3 yaitu 18 bagi 2 sama dengan 9 cm persegi. Berikutnya, untuk luas segitiga dengan tinggi 4 cm, alas kali tinggi bagi 2 yaitu 6 kali 4 bagi 2. 6 kali 4 24, kemudian bagi 2 yaitu 12 cm persegi. Setelah kita menghitung luasnya masing-masing, sekarang kita ketahui bahwa unsur manakah yang berubah bersama yaitu tinggi dan luas. Adapun untuk yang tetap yaitu alasnya. Berikutnya, tuliskan hubungan antara tinggi dan luas segitiga pada tabel. Tinggi segitiga 1 cm, maka luasnya yaitu 3 cm persegi. Apabila tinggi 2 cm, maka berapakah luasnya? Perhatikan, pada tinggi 1 cm dikali 2 menjadi 2, maka luasnya yaitu 3 cm juga dikali 2. 3 kali 2 yaitu 6, maka tinggi 2 cm, luasnya adalah 6 cm. Bila tingginya dikali 3, 1 kali 3 yaitu 3, maka luasnya juga dikali 3. 3 dikali 3 yaitu 9, maka tinggi 3 cm, luasnya adalah 9 cm. Bila tingginya kali 4, maka luasnya juga dikali 4. 3 kali 4, 12 cm persegi. Bila tingginya dikali 5, maka luasnya juga dikali 5. 3 kali 5 yaitu 15. Bila tingginya dikali 6, maka luasnya juga dikali 6. 3 kali 6 yaitu 18. Bila tingginya dikali 7, luasnya juga dikali 7 yaitu 3 kali 7, 21 cm persegi. Jika tingginya dikali 8, 1 kali 8 yaitu 8, maka luasnya yaitu 3 dikali 8 menjadi 24 cm persegi. Jika tingginya yaitu 1 cm dikali 9, maka luasnya yaitu 3 cm persegi juga dikali 9. 3 kali 9 yaitu 27. Berikutnya nomor 3. Apakah luas segitiga sebanding dengan tingginya? Tuliskan alasannya. Luas segitiga sebanding dengan tingginya. Alasannya, ketika tinggi segitiga kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya, maka luasnya atau luas segitiga juga kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya.
Berikutnya untuk nomor 4, tuliskan ekspresi dengan menggunakan persegi sentimeter sebagai alas, atau ini maksudnya adalah tinggi, dan lingkaran sebagai luas. Perhatikan pada tabel, tinggi segitiga 1 cm, luasnya yaitu 3 cm. Ini menunjukkan bahwa perbandingan tinggi banding luas 1:3, atau bisa dinyatakan bahwa luas sama dengan 3 kali tinggi. Apabila kita ekspresikan dalam bentuk persegi sebagai tinggi dan lingkaran sebagai luas, maka lingkaran sama dengan 3 kali persegi. Selanjutnya nomor 5, jika luas segitiga 30 cm persegi, berapa cm tingginya? Karena luas sama dengan 3 kali tinggi, maka untuk mencari tinggi yaitu luas dibagi 3 sama dengan 30 bagi 3 yaitu 10. Jadi tingginya adalah 10 cm. Kita lanjutkan yaitu latihan. Alas segitiga siku-siku diperpanjang dalam beberapa langkah seperti ditunjukkan di samping. 1. Tulislah hubungan antara alas dan luas segitiga pada sebuah tabel. Kita hitung dulu untuk luas dari segitiga siku-siku tersebut. Untuk mencari luasnya yaitu alas kali tinggi bagi 2. Untuk yang pertama, alas 1 cm, tinggi 4 cm, berapakah luasnya? Alas kali tinggi bagi 2 berarti 1 dikali 4 bagi 2. 1 kali 4 yaitu 4 bagi 2 sama dengan 2 cm persegi. Untuk yang kedua, alasnya 2 cm, tingginya 4 cm. Alas kali tinggi bagi 2 berarti 2 dikali 4 dibagi 2. 2 kali 4 yaitu 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4 cm persegi. Kita cukupkan dulu untuk menghitung luasnya. Sekarang kita akan membuat tabel alas dan luas segitiga tersebut. Untuk alas 1 cm, luasnya yaitu 2 cm persegi. Adapun untuk panjang alas 2 cm, luasnya yaitu 4 cm persegi. Sekarang dari tabel tersebut kita akan mencari hubungan antara alas dan luas segitiga. Perhatikan panjang alas 1 cm, kita kali 2. 1 kali 2 yaitu 2. Maka luasnya yaitu 2 cm juga dikali 2. 2 kali 2 4. Jadi panjang alas 2 cm, luasnya adalah 4 cm. Kemudian panjang alas apabila kali 3, 1 kali 3 yaitu 3, luasnya juga dikali 3. 2 dikali 3 6. Jadi panjang alas 3 cm, luasnya adalah 6 cm. Apabila alasnya dikali 4, 1 kali 4 yaitu 4, maka luasnya juga dikali 4, di mana 2 kali 4 yaitu 8. Jadi panjang alas 4 cm, luasnya adalah 8 cm persegi. Selanjutnya panjang alas dikali 5, maka luasnya juga dikali 5. 2 kali 5 yaitu 10. Jadi alas dengan panjang 5 cm, luasnya adalah 10 cm persegi. Berikutnya alas dikali 6. 1 kali 6 yaitu 6, maka luasnya juga dikali 6. 2 kali 6 yaitu 12. Jadi panjang alas 6 cm, luasnya adalah 12 cm. Untuk berikutnya nomor 2, jika luasnya 16 cm persegi, berapa cm alasnya? Perhatikan pada tabel, alas 1 cm, maka luasnya 2 cm. Ini menunjukkan perbandingan alas dengan luas yaitu 1:2, atau bisa dinyatakan luas sama dengan 2 kali alas. Karena pada segi 4 yang tingginya 4 cm, luasnya yaitu 2 kali alas, maka untuk mencari alas yaitu luas dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2. 16 bagi 2 yaitu 8. Jadi untuk segitiga siku-siku yang mana luasnya 16 cm, tingginya 4 cm, maka
alasnya atau panjang alasnya adalah 8 cm. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.